kenapa? Kayaknya udah bagus. Begitu direkam ketahuan langsung borok-borok suaranya gitu. Nah, kan apa Kak Rani bilang, belum enak kan, belum enak, ayo ulang lagi. Itu jadinya anak-anak zaman now. Jadi, Butuh pembuktian. iya itu. Mereka butuh fakta ya. Oke, Ran, bisa cerita Ya, dari tadi kita cerita tentang suka duka. Apa suka dukanya? Mungkin dukanya lah. Gimana itu dengan anak-anak ini? sukanya, dukanya agak panjang Bang, jadi sukanya dulu ya. Ya. Kalau sukanya, aku selamanya akan dipanggil Kakak Rani. Mau berapapun umurku. Jadi misalnya nanti aku udah nenek, udah opung-opung, yes, Kak Rani gitu. Itu suka ya? Ya, Sukanya ya? iya. Walaupun mungkin keponakan-keponakanku manggilnya tante gitu kan, tante, Namboro gitu. Tapi tetap kepada anak-anak muridku aku adalah kakak bagi mereka. Sebenarnya ya itu just kidding Bang. Sukanya itu adalah I always enjoy myself when I'm teaching gitu. Jadi aku selalu menikmati saat aku ngajar sebenarnya. Jadi mungkin karena passionate ya, jadi karena memang aku seneng gitu, terus aku juga seneng anak-anak itu dapat yang terbaik dari aku gitu. Jadi aku sih selalu kalau orang misalnya capek gitu ya, kalau aku recharge justru gitu, emotionally recharge. Jadi mungkin secara fisik capek karena kan marahin, tegur, contohin gitu ya, terus yang aktif di fisik kan. Secara fisik memang capek, tapi emotionally aku recharge setiap kali after ngajar. Nah, itu sukanya ya. Kalau dukanya itu yang aku alami belakangan ini ada dua Bang, ada dua hal yang paling agak dalam sih ya secara duka gitu. Yang pertama itu adalah aku pernah sekitar 2-3 tahun lalu itu being pushed away from the children. Jadi aku dipaksa untuk stop mengajar dan ditarik dari anak-anak muridku secara paksa gitu. Nah itu ya ada satu momen kesalahpahaman lah gitu Bang di tempat aku ngajar. Terus manajemen salah paham, terus mereka melimpahkan semua kesalahan ke aku dan akhirnya aku di stop untuk mengajar di situ. Nah itu karena suddenly, jadi wah itu benar-benar apa ya, emotionally drain out ya. Aku kayaknya enggak, bukan begitu caranya aku melepas anak-anakku gitu. Dan kami sudah bersama sekitar 6 tahun. Wow. Jadi aku udah melihat pertumbuhan anak-anak ini Bang, tiba-tiba ibarat saklar gitu langsung dimatiin gitu, terus tiba-tiba itu. Jadi itu ternyata dampaknya sampai saat ini aku masih merasakan anak-anak yang kutinggal itu mereka menemukan fakta bahwa ada ketidakseimbangan lah gitu, karena aku langsung melepas mereka, bukan karena mauku tapi karena manajemen saat itu. Nah, sistem lah ya. Tapi setelah beberapa bulan manajemen kembali ke aku dan mereka mau dalam tanda kutip melamar kembali aku untuk melatih. But I said no. Aku bilang enggak. Aku menolak lah waktu itu, menolak untuk mengajar di sana lagi gitu. Karena ternyata salah paham dan bukan aku, tapi mereka melimpahkannya semua ke aku. Itu dukanya yang pertama. Terus yang kedua itu duka yang paling melukai hatiku adalah aku sempat masuk ke dalam fase sakit vocal abuse Bang. Itu tepatnya akhir tahun lalu 2019. Gitu. Karena banyak acara, banyak performance, konser segala macam, Natal lagi kan. Terus aku seminggu itu bisa melatih paduan, setiap hari pasti ada paduan suara anak yang aku latih misalnya gitu. Dan kalau ngelatih itu kan Bang, dia ya capeknya sih ngelatih anak-anak gitu ya. Jadi kita harus ngomong, habis itu nyontohin, ngomong lagi, marahin, nyontohin lagi gitu. Itu kan switch on, switch off-nya cepet gitu ya. Setelah aku pikir-pikir, kasihan juga vokal ini, kita suaraku ini ya. Jadi over abuse kemarin itu Bang gitu. Terus apalagi kalau udah makin dekat hari H ini anak gak bagus nyanyinya gitu kan, makin paneng lah awak kan, makin meledak-meledak gitu. Wah udah, itu sedih banget Bang, karena tiba-tiba aku range suaraku memendek dan aku tidak bisa bernyanyi dengan indah saat itu, solo singing ya. Jadi nah itu membuat aku amat sangat sedih gitu. Dan thanks to corona aku bisa rehat kita suaraku dan akhirnya sudah kembali. Udah siap marah-marah.
Jadi selalu ada sesuatu yang baik ya, Ya. di balik suatu musibah ya. Oke. Ya itu sih yang aku alami Bang, suka Ya, dukanya, kurang lebih. ya, ya. Eh, Selfie tadi nanya nih, Selfie tadi nanya Bang, ya, Kak Rani pernah dimarahin balik nggak sama orang tua anak-anak? Kalau kakak marahin anak-anaknya, eh, sejauh ini sih belum pernah. Jadi kalau ada anak-anak yang aku marahin, terus anaknya melapor beda ke orang tuanya, biasanya yang menjadi defenderku adalah teman-teman anak-anak itu. Gitu. Jadi nanti anak-anak itu enggak, anak-anak itu yang ngebelain aku, jadi nggak pernah ada orang tua yang ngelabrak ke aku marah-marah karena anaknya aku hukum gitu, nggak pernah ada sih, puji Tuhannya nggak ada. Malah kebanyakan orang tua bilang kayak gini, Kak Rani marahin aja dia. karena karena dia nggak mau dengar, marahin aja, jewer aja kupingnya gitu, jadi nyuruh aku justru menghukum anaknya. Atau ada pesan sponsor, jadi misalnya pesan sponsor itu, Kak Rani tolong bilang sama si A ya gitu, atau misalnya nama anaknya siapa ya, misalnya nama anaknya Kezia gitu ya, Kak Rani tolong bilang ke Kezia ya banyak makan sayur katanya gitu. Terus bingung lah aku kan kayak mana lah ini caranya menyuruh anak ini banyak makan sayur gitu kan. Akhirnya ya ada aja sih caranya, ayo kita buka partiturnya, itu partitur yang baru Kak Rani bagi, tolong dibaca syairnya gitu. Misalnya namanya Kezia, tolong dibaca syairnya, terus dia baca. Salah-salah dia baca kalimatnya kan, misalnya Haleluya, amazing, kan dia terbata-bata gitu. Grace itu Keisha, Grace. Makanya buka matamu supaya sehat matanya, banyak makan sayur. Akhirnya begitu. Pesan sponsor pun sampai ya, makanya banyak makan sayur biar matanya terang. Jadi atau oh ada iya. pernah kasus Kak suruh dulu si Tobi itu minum susu misalnya gitu, dia nggak mau minum susu gitu. Udah gimana caranya ya biar ini anak mau minum susu gitu, akhirnya aku suruh lah berdiri lama latihannya gitu ya, terus si Tobi ini kakinya goyang-goyang karena pegel. Terus si Tobi ini lagi kepegelan nih kakinya gitu, terus aku bilang, Tobi kenapa kamu goyang-goyang? Pegel Kak, makanya minum susu biar tulang kamu kuat gitu. Sampai juga pesan sponsornya. Gitu Bang. Oke. Itu kan selfie, nggak pernah ada orang tua yang ngelabrak balik. Jadi oke, ya, ya. Jadi jawaban Selfie udah terjawab lah ya. Jadi sebenarnya ya, kreatif sekali. Nah, Ran, ini mungkin Bang. pertanyaan yang mulai-mulai agak terakhir lah, satu atau dua lagi. Dan 7 paduan suara yang kau, apakah itu semua ditangani dengan baik? Manajemennya itu diurus sendiri atau ada yang bantuin, atau entah mekanisme mungkin dari sekolah kalau datang istilahnya untuk melatih, setelah itu pulang. Kemudian bagaimana pas ini kan setelah pandemi ini kan udah ada relaksasi, udah boleh mulai aktif kembali walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Apakah itu bisa ada menjadi bagian program untuk melakukan latihan yang mungkin sebelum pandemi, itu bagaimana? Pertanyaan pertama Abang tadi terkait dengan manajemen paduan suara yang kebetulan aku menjadi pelatihnya, itu tadi Bang, yang tadi aku sempat singgung, kalau dia paduan suaranya di bawah naungan gereja, akan ada pendamping yang membantu aku terkait dengan kebutuhan yang aku perlukan. Karena hitungannya adalah aku pelatih dari eksternal ke dalam satu gereja yang diundang untuk melatih paduan suara anaknya, dan gereja menyediakan pendamping dan memperhatikan apa yang kira-kira akan aku butuhkan gitu. Karena aku kan tidak familiar dengan gereja itu. Biasanya sih disediakan pendamping. Kalau dia paduan suara anak sekolah minggu, pendampingnya biasanya kakak sekolah minggu atau orang tua pengurus
pengurus sekolah minggu. Jadi misalnya ada kepengurusan orang tua untuk anak-anak sekolah minggu, nah beberapa dari mereka mendampingi. Terus kalau dari sekolah, biasanya guru musik atau wali kelas tertentu yang membantu aku mendampingi. Gitu sih paling Bang. Kalau dia institusi misalnya yang umum, aku sih sejauh ini belum ada yang independently aku yang bentuk, belum. Jadi sejauh ini masih ada pendampingan. Cuman pada eksekusinya pas hari latihan, karena anak-anaknya misalnya kalau baru-baru biasanya didampingi Bang, tapi kalau udah mulai kebentuk habitnya, keseringan aku ditinggal karena anak-anak itu udah tahu harus melakukan apa dan sudah cukup tertib gitu ya. Mereka tahu betul aku maunya apa, jadi mereka tidak akan berulah gitu. Maksudnya kalau mau minum ya isi tumblernya penuh, baru taruh di bawah kursi ya gitu-gitu. Jadi paling sih kebutuhan pendampingan itu ada saat kami misalnya pelayanan keluar, atau misalnya pas Natal, atau pas ada konser, atau pas ada performance gitu. Nah itu biasanya orang tua, atau pendamping, atau kakak-kakak pendamping pasti akan menemani gitu. Jadi sebenarnya aku bisa lebih lega karena bisa lebih fokus ke anak-anaknya aja ya, ke bagaimana mereka bernyanyi, teknisnya, segala macam. Terus pertanyaan abang yang kedua, terkait dengan pandemi, sampai sejauh ini sih sudah sekitar 3-4 bulan aku off dulu Bang, ngajar children choir. Jadi off baik itu dalam tatap muka ataupun off dari online. Jadi yang aku online sekarang adalah vokal private, kalau choirnya belum online. Cuman aku sedang mengikuti sesi pelatihan pembinaan paduan suara by online. Jadi sebelum aku mengajari anak-anakku, aku dulu terlibat sebagai chorister di satu kepelatihan paduan suara dewasa. Jadi pelatihnya itu ada sesama temanku juga, guru juga, dia yang mengajari kalau latihan choir online itu kayak apa sih gitu. Jadi aku ikut sebagai penyanyinya dia karena aku mau belajar, oh ternyata kalau latihan online itu seperti ini gitu, per seksi suara dan anak orang per orang harus nyanyi ganti-gantian gitu. Jadi sebelum aku nanti terapkan ke children choirku dengan berlatih online, aku ini coba dulu. Aku nyoba aku dulu yang berlatih online gitu. Itu upgrading sebenarnya, Ren. Kenapa Bang? Itu upgrading juga sebenarnya. Upgrading juga, iya, apa? Menambah pengetahuan, belajar. Ya, karena sempet Bang, aku tuh sempet sekali coba rehearsal online paduan suara. Iya. Tapi kemudian, wah itu ya karena baru-baru pandemi ya belum terbiasa gitu kan. Zoom juga orang-orang belum terbiasa gitu. Nah akhirnya itu chaos banget, ribut, chaos gitu. Jadi semua anak ngomong, mereka tidak tahu cara mem-mute. Wah itu chaos sekali gitu. Dan aku, wah ini bener nih gitu. Jadi sopran satu nyanyi sopran satu, tempo yang beda-beda ya, karena sinyal internet pun beda-beda gitu. Alto nyanyinya kemana, sopran nyanyinya kemana, aduh itu udah enough. Cuma sekali itu doang Bang, abis itu enggak, kita off dulu deh, aku bilang gitu. Jadi kami hanya memproduksi virtual choir Bang, virtual choir, anak per anak supaya mereka tidak lupa bagaimana nyanyi ya istilahnya, supaya musiknya tetap jalan. By the way Bang, ini ada pertanyaan dari Bang Simon. Nah ini, biar aku bacakan ya. Hai Ran, nah, dari Kak Ria Barat nih. Hai Ran jadi admin pengurus paduan suara atau ada pengurusnya dan Rani sebagai pelatih saja di paduan suara anak. Biasanya melatih paduan suara anak itu idealnya pendamping berapa orang. Yang kedua, yang berkaitan sibuk ngajar PS, butuh seorang manajer nggak? PS anak ini? Iya. Pertanyaannya Bang Imo, tadi sih kayaknya aku sudah jawab, tapi boleh aku ulang lagi. Aku kebetulan kalau di bawah naungan gereja atau sekolah, aku sebagai pelatih. Kepengurusan paling enggak lah, minim lah peranku sebagai pengurus. Jadi memang pengurusnya aku serahkan ke institusi yang memayungi paduan suara anaknya. Kemudian melatih paduan suara anak idealnya pakai pendamping berapa orang. Kalau abang baru merintis,
Eh, kalau abang baru merintis, idealnya sih 3 ya bang, kalau menurut aku ya. Kalau baru merintis, itu pun sebenarnya hanya untuk assist bantuin Bang Simon, misalnya Bang Imo mau merintis, untuk menemani anak-anak yang butuh perhatian lebih, misalnya yang dia mungkin ada anak-anak special needs, atau ada anak-anak yang butuh ditemani saat mau ke toilet, misalnya kan karena masih kecil, misalnya gitu ya. Nah itu, jadi nggak mungkin kita yang nemenin kalau kita pergi loh, itu anak-anak nanti sisanya aur-auran gitu. Jadi mesti ada 2 atau 3 lah. Tapi kalau udah rutin gitu bang, udah konsisten gitu, udah terbentuk habitnya, 1 aja sih cukup. Paling itu juga 1 untuk biasanya yang aku alami untuk ngabsen. Oke, sopran 1 siapa yang nggak datang ya? Oh ini datang gitu. Terus yang kedua untuk nyiapin konsumsi, karena biasanya setelah berlatih mungkin ada aqua sama bolu, misalnya aqua sama kue kering gitu untuk dibagiin. Nah paling sih gitu. Atau 2 orang, misalnya 1 untuk ngeberesin kursi. Cuman kalau aku mengajar, aku membiasakan anak-anak itu bang, jadi ruangan pas kami datang kan biasanya aula gitu ya. Jadi anak-anak itu udah terbiasa ambil kursi, buat dia duduk, kan yang duduk dia gitu ya, ambil kursi, duduk, berdasarkan suaranya masing-masing. Setelah berlatih, berdoa amin, berdoa pulang amin. Kursinya dibawa, dikembalikan. Jadi ada kalanya kakak-kakak yang mendampingi memanjakan anak-anak itu, anak-anaknya main ngeloyor pergi, terus kursinya ditinggal gitu aja berserakan kan. Wah, kalau sama Kak Rani itu nggak berlaku gitu. Kalau aku udah bikin peraturan, kan kamu yang duduk, kamu yang simpan gitu. Mas siapa yang duduk di situ? Aku Kak. Ya udah kamu yang simpan gitu. Kan nggak berat, cuma ngangkat 1 bangku gitu. Jadi uh, kalau udah mulai jalan paduan suaranya 1-2 orang aja sih cukup bang pendamping. Kecuali kalau ini ya, kalau abang baru merintis mungkin cari partiturnya yang unisono dulu. Jadi yang jangan langsung bagi suara. Kalaupun bagi suara, better 2 suara. Nah, kalau misalnya anak-anaknya kebingungan dengan bagi 2 suara, abang butuh pendamping di masing-masing suara. Gitu. Jadi mungkin si A, kakak A, dia nyanyi suara 1, si B, kakak B nyanyi suara 2. Tapi kalau misalnya mau 1 suara, abang ngajarin nyanyi dengan indah dan lembut dulu, aku rasa sih nggak pendamping yang harus bisa nyanyi gitu. Gitu bang. Oke. Kata Kak Volo butuh manajer nggak? Iya. Butuh manajer? Belum Kak, masih corona. Gitu bang. Ran, tapi itu ini ada juga pertanyaan mungkin ya sebelum closing statement nih. Bagaimana caranya bekerja sama untuk melatih paduan suara anak? Apakah itu harus sekolah atau lembaga misalnya ya, misalnya RT gitu ya. Kemudian bagaimana dengan privat vokal menghubungi? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi? Kalau untuk melatih paduan suara anak, ya mungkin after pandemi ya Bang, atau sampai kita menemukan komposisi yang tepat bagaimana sih cara melatih children choir kalau pandemi atau online gitu. Nah sejauh ini sih belum. Kalau after pandemi ya mungkin bisa dikontak, itu ada nomor WhatsApp dan email. Kemudian apakah harus sekolah atau lembaga? Enggak sih, enggak harus. Enggak ada persyaratan dari aku pribadi harus institusi tertentu gitu, enggak. Bebas, apapun boleh. Boleh dicoba gitu. Kemudian privat vokal, iya. Gimana caranya? Ada peraturan atau kriteria yang harus dipenuhi? Coba aja dulu free trial sama aku Bang 1 kali. Jadi biasanya sih free trial itu 15 menit sampai 30 menit. Aku mesti nyoba. Misalnya online ya, karena sekarang konteksnya online ya Bang ngajarnya ya. Aku mesti ngetes dulu si orang yang mau belajar, dia yang aku tes paling ambitus suara, kemudian dia fals atau enggak, telinganya bisa mendengar dengan baik atau enggak gitu, nada yang aku minta. Kemudian nyanyi 1 lagu, paling sih itu. Jadi 1 lagu nyanyi terus aku modulasiin, dia masih bisa ngikutin enggak gitu, terus nyanyi lagi. Gitu. Aku modulasiin lagi gitu. Biasanya itu aja sih Bang. Tapi overall
kalau ada yang free trial ke aku sekarang sih, aku ini ya, aku lihat usianya ya. Jadi kemarin ada yang free trial, umurnya 3,5 tahun, mau 4 tahun nanti November. Selama itu anak bisa stay on screen 15 menit sampai 30 menit, aku akan terima anaknya. Tapi kebetulan anak yang free trial ini dia itu selalu apa ya, keluar dari screen gitu. Jadi misalnya screen aku ngajar di sini gitu, terus nggak kelihatan kan, aku nggak bisa lihat ini anaknya mana sih gitu. Aku sibuk main keyboard gitu kan, ini anaknya mana gitu, terus kan nggak kelihatan. Nah itu susah, jadi aku Tantangan menolaknya ya. bukan karena dia belum bisa stay on screen aja, terlalu kecil anaknya. Karena ada juga yang 4 tahun tapi dia bisa stay on screen bahkan sampai 45 menit, 1 jam. Ya udah, aku ajarin aja terus dia nyanyi lagu apa gitu. Padahal dia belum bisa baca, belum bisa mengeja. Gitu, Bang. Oke. Oke, Ran. Ini ada Itu ada Bang Simon, ya, Bang. ya, ada pertanyaan. Susah nggak melatih koreo anak? Tunggu ya. Gampang-gampang susah. Jadi lebih banyak gampangnya porsinya ya. Gampang-gampang susah. Gampang susah. Iya, kalau aku bilang susah-susah gampang, banyakan susahnya dong gitu ya. Susahnya 2, gampangnya 1. Nah, aku bilang gampang-gampang susah. Yang penting Bang Imo, kita harus tahu harus apa yang menjadi mau kita itu harus clear, harus jelas ke anak-anak. Jadi misalnya aku bilang, oke, waktu kalian ngomong aleluya, aleluya, misalnya gitu ya. Jadi aku mencontohkan, lihat, ini tangan Kakak Rani V. V itu nggak ada yang begini, nggak ada yang gini, nggak ada yang gini, gitu. Lihat, V. Terus ada kalanya aku tekankan, kalau V jarinya ini semua ketutup, jadi nggak boleh ada yang gini. V, nggak boleh. Lihat, Kakak Rani itu begini. Jadi aku selalu memberikan contoh yang aku mau, Bang. Jadi begitu mereka tidak mengikuti apa yang aku contohkan, berarti mereka tidak mendengarkan instruksi dengan cermat, kan? Oke. Berarti ya mereka harus pasang telinga lebih teliti gitu, karena aku akan sangat melihat gitu setiap detail koreografi. Atau misalnya tangannya di sini, ada misalnya gitu. Ada anak-anak gitu kan, menurut mereka udah begini, tapi kan enggak gitu. Coba kamu lihat, kadang aku bawa cermin. Gini enggak kamu? Tangannya di kepala. Ada yang begini, salah, gini. Nah gitu-gitu. Jadi aku tahu betul aku maunya apa, jadi tuh anak-anak jelas. Gitu Bang, paling sering itu perkara mengangkat tangan, karena kebanyakan anak-anak gitu ya, aleluya gitu. Terus aleluya gini nggak sih? Aleluya enggak kan? Gini dong, gini. Jadi harus lurus gitu-gitulah Bang. Nah itu kan itu kaitannya nanti jadi mereka akan detail dan teliti gitu. Terus jadi misalnya aku bilang, oke, stop, ulang, masih ada yang salah. Oke, stop, ulang, masih ada yang salah. Jadi mereka, gua bukan yang salah ya gitu. Jadi mereka akan koreksi sendiri. Karena ini terus mengulang sih, kok terus mengulang, berarti masih ada yang salah. Kalau aku, oke, bungkus, berarti udah benar semua. Gitu Bang, jadi mereka, aku ajarin kekompakan. Kalau aku masih suruh ulang, berarti masih ada yang salah. Mereka akan koreksi diri sendiri. Gua bukannya yang salah, gitu. Gitu sih jadinya. Gitu Bang Imo. Jadi gampang susah. Kenapa aku gampangnya banyak? Karena kita harus tahu betul maunya apa, mau dari kita apa, jadinya nanti kayak gimana, supaya kita bisa klarifikasi ke anak-anak itu bahwa dia benar atau salah berdasarkan yang kita mau tadi. Dan satu lagi Bang Imo, kita harus nyontohin gerakannya. Gitu. Jadi kita juga harus mau bergerak. Oke. Ayung. Ya, oke. Udah. Ya, Ran. Ya. Sebelum closing statement, aku mau tanya, ada teman-teman kita mungkin yang mau bertanya, ini saatnya. Silakan bertanya sebelum Erani memberikan closing statement. Ya, silakan. Ya. Kak Volor, Novan, Natalia, Bang Simon, ada lagi? Ya Bang Imo, ada pertanyaan?
berarti nanti lu harus siap-siap dong. Berarti anak umur 5 tahun nggak boleh latihan. Anak umur 5 tahun nggak boleh latihan. Ya. Kan anjuran pemerintah kalau di bawah 5 tahun dan di atas 60 tahun nggak boleh berkumpul. Masih rentan. yang yang di bawah 5 tahun ini aja deh Bang, vokal private aja deh sama aku online. Gitu ya. Ya dong, 60 ya kayak tante Oma gitu. Latihannya. Aku pernah loh Bang punya murid 78 tahun umurnya opa-opa. Oh, iya ya. Bagus tuh. Tapi sebelum Muridku pandemi paling kan? Sebelum pandemi, ya. Ya. Muridku paling kecil sekarang ini 3,5 tahun, mau 4 tahun Desember. Nggak boleh, dilarang. Tapi kalau virtual kan sebenarnya nggak apa-apa ya? Kalau virtual ya? Kalau virtual. Kalau online vokal private juga nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Apa berarti bisa? Small class itu 3-5 muridnya dalam satu Zoom meeting. Jadi aku round one by one ya. Oke, si A, si B, si C, si A, si B, si C gitu. Jadi online learningnya, small group class. Oh, ini menarik ini. Artinya peluang untuk belajar dalam masa relaksasi PSBB ini bisa berlangsung. Yang penting ada kemauan. Tadi kata kunci yang tadi sudah disampaikan. Ya. Oke. Ya. Masih ada lagi pertanyaan sebelum kita minta Rani memberikan statement? Apollo tuh umurnya di bawah 44. Masih bisa vokal private nggak bisa, Kak? Masa kakak kalah sama opa-opa 78 tahun? Oke. Nah, jadi Kak Volo silahkan kontak nomor yang tadi ya. Nanti setelah ini. Ya. Oke, Ran, closing statement Ran. Ini aku tahu pertanyaan kita tadi karena sangat komprehensif sebenarnya ya. Luar biasa itu penjelasan. Closing statement untuk konduktor yang sebaya denganmu, konduktor multi talent, dan juga bagi anak-anak yang mungkin sedang bergabung dengan paduan suara anak. Apa yang menjadi poin penting yang bisa kau sampaikan dan menyemangati? Silakan. Kalau untuk anak-anak yang masih bergabung di paduan suara anak, pesan aku sih tetaplah bernyanyi, tetaplah berlatih. Kalau yang baru akan berpikir untuk join paduan suara anak, bergabunglah segera gitu. Karena ada hal-hal berharga yang sayang untuk dilewatkan saat kamu atau misalnya saat Anda bergabung di dalam paduan suara gitu. Yaitu pengalaman ya, pengalaman itu tak terbeli lah istilahnya. Terus untuk sesama konduktor paduan suara anak, teguhkanlah hatimu gitu, karena kita berjuang bukan sekedar melatih musik ke anak-anak gitu, tapi kita sedang membentuk satu generasi ya, yang kebetulan saat ini yang dipercayakan ke saya ya sejumlah murid-murid saya gitu. Yang dipercayakan ke Anda sebagai konduktor paduan suara anak yang lain ya sejumlah murid-murid Anda gitu. Dan kita sedang dealing with generation gitu. Kita sedang berbicara soal mengawal generasi ini gitu. Jadi terlepas dari agamanya apa gitu, saya tidak berbicara agama, tapi karakter-karakter baik itu harus ada untuk generasi-generasi yang akan datang gitu. Nah, kita berbicara soal itu, membibit. Kita bicara soal menumbuh kembangkan gitu. Perkara nanti gedenya jadi apa, itu bukan urusan kita sebagai konduktor paduan suara anak. Ya. Yang penting kita sudah meletakkan landasan yang baik, yang kuat, yang kokoh, bukan hanya sekedar bermusik dan bernyanyi gitu, tapi lebih dalam dari itu gitu ya. Yang tadi saya sampaikan di awal istilahnya. Nah, itu aja sih paling Bang. Jadi sesama pengajar, pelatih paduan suara anak dan konduktor ya kami harus saling memuatkan lah istilahnya. Karena satu yang tadi aku bilang itu gitu, kita tidak sedang berbicara soal musik saja, tapi bicara soal satu generasi bangsa ya. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bang Ayung.
buat kesempatannya, closing statement-nya. Tetaplah berlatih buat anak-anak ya. Latihan itu penting. Kalau nggak latihan, ke laut aja. Ya, kebanyakan orang menyepelekan latihan, padahal justru latihannya berbulan-bulan, performance-nya cuma 5 menit gitu. Jadi yang paling penting adalah latihannya, bukan performance-nya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ran. Ada pemirsa yang ada di YouTube juga. Kita sudah belajar banyak hari ini bersama Kak Erani. Kita memiliki beberapa kata kunci yang harus kita lakukan. 1, disiplin. 2, bertoleransi. Peduli, kekompakan, sabar, kemauan, dan konsistensi. Itu penting, baik kita sebagai anak di paduan suara anak ataupun konduktor. Bukan bilang biasa mengucapkan terima kasih kepada Kak Erani yang sudah bersedia berbagi ilmu, menginspirasi, dan mungkin akan banyak konduktor-konduktor muda yang akan muncul ya, dan anak-anak lebih bersemangat. Ternyata benefitnya sangat banyak sekali. Psikomotor anak, kognitif, apresiasi, sensitivitas, dan mungkin pada praktek baiknya nanti adalah bagaimana anak-anak yang menjadi dewasa ini menghargai sesamanya manusia. Terima kasih sekali lagi Kak Rani. Tuhan memberkati Kak Rani dan segala pekerjaan yang dilakukan juga dengan relasi. Terima kasih untuk hadir di acara ini. Dan sebagai penutup, kita akan mendengar lagu ketika Kak Erani bertanding ya, atau berkompetisi ya, di tahun 2014 ya, kalau nggak salah, itu 2018 ya. Nah, kita saksikan bersama, semoga ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali. Música, 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 música,